Hussein Mintarja Komara seorang pengusaha. Dia tinggal di Bandung. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih. Kemana-mana dia mengendarai mobil Toyota Land Cruiser. Seperti hari itu 4 Mei 2012 sekitar pukul 10 pagi, dengan mobil Land Cruiser-nya, Hussein mendatangi sebuah rumah di Jalan Kapten Tendean, Hegar Manah, Bandung. Ketika dia berhenti di depan rumah itu, tiba-tiba sebuah mobil Avanza hitam mendekat dan dor! Terdengar suara tembakan 2 kali. Mobil Avanza langsung tancap gas. Hussein Komara tidak tinggal diam. Dia kejar Avanza itu. Namun tak lama kemudian mobil yang dikemudikannya oleng, lantas menabrak tiang listrik, lalu menghantam pembatas jalan, dan akhirnya menerobos masuk ke sebuah tanah kosong dan berhenti di sana. Warga yang terkejut melihat kejadian itu bergegas menghampiri mobil. Mereka lihat si pengemudi sudah tidak berdaya di belakang setir dengan dada bersimbah darah. Hal itu segera dilaporkan kepada polisi yang setiba di lokasi berhasil membuka pintu mobil yang terkunci dan mengevakuasi Hussein yang telah tewas. Ada luka tembak di dadanya yang tembus hingga punggung. Kepada polisi, warga mengatakan pelaku penembakan mengendarai Avanza hitam. Polisi menduga dalam kondisi luka parah karena tertembak, Hussein mengejar mobil pelaku sejauh 100 meter sebelum kehilangan kesadaran hingga mobilnya oleng dan berakhir di tanah kosong. Menurut informasi warga, Hussein Komara tadinya berhenti di depan sebuah rumah yang lokasinya tak jauh dari tempat ditemukannya mobil. Rumah itu milik Chandra Gunawan. Ketika polisi memeriksa jalan di depan rumah Chandra Gunawan, mereka menemukan 2 selongsong peluru dari pistol jenis FN kaliber 9 mm. Berarti benar, penembakan terjadi di depan rumah tersebut. Siapa yang begitu nekat mengeksekusi Hussein di pagi hari yang terang benderang di tengah perumahan warga? Karena tidak ada barang yang hilang, motif penembakan tidak mungkin perampokan. Polisi menduga motifnya adalah dendam. Mungkin dilakukan orang yang dikenal, mungkin rekan bisnis, teman, bahkan keluarga. Untuk mengetahui kejadian sebenarnya, polisi pun memeriksa CCTV yang terpasang di beberapa rumah warga di sekitar TKP. Sayangnya, 7 CCTV semuanya tidak berfungsi. Lalu siapa sebenarnya Hussein Mintarja Komara? Menurut informasi yang diperoleh polisi, Hussein adalah komisaris dan salah satu pemilik perusahaan Red Guard Security yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan. Rekan-rekannya mengenal dirinya sebagai sosok yang baik, ramah, dan pandai bergaul. Dia suka bergaul, makanya banyak teman. Dia juga orang yang punya jiwa usaha, demikian kata seorang rekan. Berita penembakan Hussein tentu saja mengejutkan keluarga, teman, dan rekan-rekannya. Jenazah Hussein disemayamkan di rumah duka Yayasan Sejahtera Bakti Bandung. Puluhan karangan bunga yang mayoritas berasal dari kalangan pengusaha memenuhi pintu masuk rumah duka. Penjagaan ketat. Setiap tamu yang akan masuk ke rumah duka ditanyai para petugas keamanan yang terus berjaga di depan pintu masuk. Pihak keluarga meratapi kepergian Hussein. Sebelum dikremasi, ibunda Hussein sempat menangis sembari memeluk peti mati sang anak yang pergi begitu mendadak dengan cara yang sangat tragis. Sementara itu, investigasi terus berlanjut. Polisi menanyai keluarga, teman, dan rekan Hussein. Ternyata meskipun bisnis Hussein Komara sukses, pernikahannya jauh dari kata sukses. Pria itu telah bercerai dengan sang istri yang bernama Ingrid Gunawan. Ketika ditanyai polisi, Ingrid mengatakan pernikahannya dengan Hussein tidak harmonis. Mereka kerap cekcok hingga akhirnya selama setahun Ingrid meninggalkan rumah mereka dan memilih tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Kapten Tendean di Hegar Manah, Bandung. Sejak itu menurut Ingrid, dia sering mendapatkan ancaman dan teror dari orang-orang suruhan Hussein. Akibat teror dan ancaman itu, Chandra Gunawan, ayah Ingrid yang khawatir atas keselamatan sang anak, minta bantuan seorang pria bernama Agustinus Othniel Maitimu alias Agus yang bekerja di perusahaan kakaknya untuk mengawal Ingrid kemana-mana. Pengawalan itu berlangsung kurang lebih 3 bulan, dan selama pengawalan tidak ada kejadian buruk menimpa Ingrid. Akhirnya Ingrid bilang dia malu diikuti terus. Saya lalu minta Agus menghentikan pengawalan. Demikian kata sang ayah Chandra. Pada Maret 2012, akhirnya pengadilan mensahkan perceraian Ingrid dan Hussein. Namun pengadilan memberikan hak asuh anak pada Hussein. Ingrid yang tidak terima mengajukan banding. Tapi Hussein yang keberatan mengancam dan minta pengajuan banding dicabut.
Rencananya Hussein akan menjemput Ingrid di rumah orang tua Ingrid di Jalan Kapten Tendean pada Jumat pagi 4 Mei 2012 dan bersama-sama pergi ke pengadilan untuk mencabut permohonan banding tersebut. Namun sebelum rencana itu terlaksana, saat tiba di rumah orang tua Ingrid, Hussein tewas ditembak pelaku misterius. Ingrid dan sang ayah Chandra Gunawan mengatakan tidak tahu siapa pembunuh Hussein. Selanjutnya, polisi pun menginterogasi Agustinus Othniel Maitimu, bodyguard Ingrid. Agus membenarkan dirinya dan rekan-rekannya pernah dibayar untuk mengawal Ingrid, tapi dia mengatakan tidak terlibat pembunuhan Hussein. Namun ketika polisi menanyai Dwi, adik Agus, ada hal mencurigakan. Meski Dwi bilang tidak tahu perihal penembakan Hussein Komara, dia mengaku pernah diminta Agus menyewa sebuah mobil Avanza hitam sebelum hari kejadian, meski tidak tahu untuk apa mobil itu dipakai Agus. Ketika polisi kembali menginterogasi Agus panjang lebar dan menanyakan kemana mobil Avanza hitam sewaan itu dibawanya pada hari penembakan Hussein, Agus gelagapan dan akhirnya mengaku, ya, dia telah menembak Hussein Komara dengan sepucuk pistol, namun dia hanya orang suruhan. Lalu siapa yang menyuruhnya membunuh Hussein? Begini ceritanya. Meskipun telah resmi bercerai pada Maret 2012 dengan Hussein Komara, Ingrid Gunawan tidak bisa tenang karena selalu merasa takut pada Hussein yang kerap meneror, mengancam, dan menganiaya dirinya. Sebab itulah pada April 2012 dia bertemu Agus di Hyper Square di Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Saat itu Ingrid minta saran Agus cara mengatasi ancaman dan teror dari mantan suaminya Hussein. Esoknya, Ingrid dan Agus kembali bertemu di sebuah karaoke di Ciwok, Bandung. Saat itu Agus menyarankan untuk membereskan Hussein dengan cara menganiaya dan membunuh pria itu. Upahnya 200 juta. Ingrid setuju, lalu menyerahkan panjar 10 juta dan sebuah HP baru kepada Agus. Beberapa hari kemudian mereka bertemu lagi di parkiran rumah sakit Boromeus. Di dalam mobilnya, Ingrid menyerahkan perhiasan senilai 110 juta kepada Agus. Agus pun mulai mempersiapkan diri. Untuk membantu aksinya, dia minta bantuan Dadang Solihin. Dadang berjanji akan mencarikan satu orang lagi untuk jadi eksekutor. Agus selalu memberi panjar 2 juta pada Dadang. Keduanya sempat mengintai rumah Hussein di Jalan Pudak, Bandung. Lalu pada 3 Mei, Agus ditelepon Chandra Gunawan, ayah Ingrid. Chandra minta Agus datang ke rumahnya di Jalan Kapten Tendean. Chandra bilang dirinya khawatir akan keselamatan Ingrid yang esok hari bersama Hussein rencananya akan pergi ke pengadilan untuk mencabut pengajuan banding hak asuh anak. Saat itu Agus menawarkan diri untuk mengawal Ingrid pergi ke pengadilan. Pada hari yang sama, Agus bertemu Dadang yang mengenalkannya pada Hendy Mulyadi, si eksekutor. Hendy menyanggupi membunuh Hussein dengan cara membacok. Upahnya 5 juta, kata Hendy. Namun belum lagi eksekusi dilaksanakan menurut Agus, Ingrid terus-menerus menelpon dirinya menanyakan kapan Hussein akan dibunuh. Ingrid juga menunjukkan foto Hussein kepada Agus. Tak lupa Ingrid memberikan informasi pada Jumat pagi 4 Mei mantan suaminya Hussein akan datang menjemput dirinya di rumah ayah Ingrid di Jalan Kapten Tendean untuk pergi ke pengadilan mencabut pengajuan banding. Kamu datang lebih pagi dari Hussein ya, demikian pesan Ingrid pada Agus. Karena terus-menerus didesak Ingrid, menurut pengakuan Agus, akhirnya dia langsung melakukan eksekusi dengan cara menembak Hussein seorang diri tanpa bantuan Dadang dan Hendy pada Jumat 4 Mei 2012, tepat di depan rumah Chandra Gunawan, ayah Ingrid. Nah, dari pengakuan Agus dan seluruh hasil penyidikan, polisi pun akhirnya meringkus 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Hussein, yakni Ingrid Gunawan, Dadang Solihin, dan Hendy Mulyadi. Persidangan kasus pembunuhan Hussein Komara digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Ingrid Gunawan dan Agustinus Othniel Maitimu hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan Dadang dan Hendy masing-masing dituntut 2 tahun 6 bulan. Mereka telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Hussein Komara. Tapi Ingrid Gunawan membantah dakwaan dirinya telah melakukan pembunuhan berencana. Wanita itu membeberkan bahwa selain masalah perebutan hak asuh anak, dirinya dan Hussein juga berkali-kali cekcok tentang berbagai hal, termasuk kepemilikan Alphard yang dipegang Ingrid.
Menurut Ingrid, setelah mereka bercerai, Hussein meminta kembali mobil Alphard tersebut lewat cara teror dan ancaman yang dilakukan orang-orang suruhannya. Chandra Gunawan, ayah Ingrid yang turut bersaksi di persidangan, mengatakan, "Anak saya pakai uang muka sendiri beli mobil Alphard itu, tapi mobil itu kemudian diminta kembali oleh mantan suaminya. Ya kalau mau mobilnya, balikin dong uang muka." Menurut Chandra, pada 3 Mei sehari sebelum penembakan, Hussein mengutus 2 orang mengambil mobil Alphard tersebut. Saat itu Chandra tidak memberikan karena tidak ada surat kuasa. Namun Ingrid yang tidak mau ribut-ribut akhirnya mengalah dan menyerahkan mobil tersebut kepada orang-orang suruhan Hussein. Miranti, ibunda Ingrid yang juga ikut bersaksi di persidangan, mengatakan Hussein adalah sosok temperamental yang kerap melakukan KDRT terhadap Ingrid. Pernah Ingrid dicegat di jalan oleh orang-orang suruhan Hussein. Ada 8 orang. Mobilnya digebrak. Dia diminta turun dan menyerahkan mobilnya. Itu diikuti sampai ke rumah. Miranti juga mengaku pernah melihat sang anak Ingrid dipukul Hussein. Pas saya tanya kenapa, anak saya bilang udah nggak usah diperpanjang. Di persidangan, Ingrid membantah menyuruh Agus membunuh Hussein, mantan suaminya. Ingrid mengatakan dia hanya berkonsultasi dengan Agus agar dicarikan solusi karena dirinya sering diteror dan diancam Hussein. Menurut Ingrid, penyebab utama teror tersebut adalah perebutan hak asuh anak mereka yang masih bayi. Ingrid tidak rela hak asuh anak jatuh ke tangan Hussein sebab pria itu sering pulang pagi dalam keadaan mabuk. Sebab itulah Ingrid mengajukan banding. Namun Hussein tidak terima dan terus meneror, juga memberi ultimatum agar sang anak diserahkan kepadanya dan Ingrid harus mencabut banding. Hussein bilang akan menjemput Ingrid di rumah ayah Ingrid di Jalan Kapten Tendean pada Jumat 4 Mei pukul 10 pagi dan mereka akan pergi bersama ke pengadilan untuk mencabut banding. Jika tidak, Hussein mengancam akan menculik sang anak dan membunuh keluarga Ingrid. Hal itu kemudian disampaikan Ingrid kepada Agus dan minta pengawalannya pukul 10 pagi. Nah, pada hari kejadian Jumat 4 Mei tersebut, Hussein menelpon Ingrid dan bilang dia bakalan datang lebih cepat untuk menjemput Ingrid. Saya telpon Agus ngasih tahu kalau Hussein datang lebih cepat. Saya juga nanya apa nanti saya ikut di mobilnya Hussein atau nyetir sendiri. Agus bilang supaya saya nunggu di dalam rumah saja sampai Agus datang. Ingrid kemudian menerima kabar dari Hussein dirinya sudah dekat. Ingrid sempat mengintip ke depan rumah untuk melihat apakah mobil Hussein sudah tiba atau belum. Tapi hingga pukul 9:30 mobil Hussein tidak terlihat juga. Saya nggak berani telepon Hussein karena takut dimarahi, jadi saya nunggu saja. Saat itulah Ingrid mendengar suara letusan, tapi dia pikir itu mungkin suara petasan. Ingrid kembali menunggu-nunggu, tapi hingga pukul 10:30 Hussein tidak nongol juga. Lalu mendadak Agus menghubunginya dan bilang, "Cemplungin ponsel kamu ke dalam air." Ingrid kaget, juga heran. Saya nggak ngerti kenapa Agus bilang begitu, tapi Agus bilang saya harus nurut. Kemudian karena sang mantan Hussein tidak datang juga, menurut Ingrid akhirnya dia memutuskan pergi untuk urusan butik miliknya. Tapi saat mengeluarkan mobil, dia disuruh lewat jalan yang berbeda oleh orang-orang di depan rumah karena katanya ada tabrakan. Di tengah jalan, Ingrid kemudian membuang ponselnya yang selama ini khusus digunakannya untuk berkomunikasi dengan Agus. Namun belum sampai di tujuan, Ingrid mendapat telepon dari Miranti, ibunya, yang memintanya segera pulang. Setiba di rumah, Ingrid mendapat kabar dari polisi bahwa mantan suaminya Hussein Komara tewas ditembak. Ingrid tidak tahu siapa yang menembak mantannya. Di persidangan, Ingrid menjelaskan juga bahwa 2 minggu setelah kejadian, Agus menghubunginya dan minta bertemu di sebuah karaoke. Saat itulah menurut Ingrid, Agus minta maaf padanya. "Maaf, saya sudah kelepasan menembak Hussein." Ingrid kaget, juga khawatir dirinya akan terseret kasus tersebut, apalagi saat itu Agus berstatus sebagai bodyguardnya. "Saya bingung, mau lapor polisi gimana? Enggak juga gimana?" Demikian pengakuan Ingrid. Menurut Ingrid, uang dan perhiasan yang diberikannya kepada Agus adalah upah jasa pengawalan, bukan upah untuk membunuh Hussein. Dan demikianlah pada akhirnya setelah melewati serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada Ingrid Gunawan. Vonis bebas. Majelis Hakim menganggap Ingrid Gunawan tidak terbukti memiliki niat atau ikut merencanakan pembunuhan.
Hakim mengatakan tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya suruhan dari Ingrid pada Agus untuk membunuh Hussein Komara. Sama dengan Ingrid, Dadang dan Hendy juga divonis bebas. Hanya Agustinus Maitimu yang divonis penjara 8 tahun 6 bulan karena telah menembak Hussein Komara hingga tewas. Mendengar vonis tersebut, JPU tidak puas, lalu mengajukan banding dan kasasi. Dan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas Ingrid Gunawan dan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara pada wanita itu sesuai dengan tuntutan JPU. Hakim Mahkamah Agung menyatakan Ingrid Gunawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Tentu saja Ingrid syok mendengar keputusan itu. Dirinya yang tadinya telah bahagia dinyatakan tidak terlibat pembunuhan mantan suaminya, kini harus meringkuk di penjara. Pada Maret 2017, Ingrid yang tidak terima mengajukan peninjauan kembali atau PK, namun ditolak. Ingrid tetap divonis 12 tahun penjara. Rebecca Ingrid Gunawan mungkin tidak pernah berpikir hidupnya bakalan seperti ini. Wanita kelahiran Bandung Desember 1979 itu dibesarkan di tengah keluarga berada yang tinggal di Jalan Kapten Tendean, Hegar Manah, Bandung. Ingrid cerdas dan kreatif. Dia menggondol 2 gelar sarjana dari 2 perguruan tinggi di Bandung, yakni di bidang ekonomi dari Universitas Parahyangan dan bahasa Inggris dari Universitas Maranatha. Namun panggilan terkuat di hati Ingrid adalah di bidang desain busana yang dipelajarinya secara otodidak. Dia merancang gaun wanita. Pada tahun 2005, Ingrid menikah dengan Hussein Mintarja Komara, pemilik perusahaan penyedia jasa security profesional yang berkantor di Jalan Otista, Bandung. Mereka memiliki seorang anak. Hidup Ingrid tampak sempurna, terlebih sang suami dan keluarga mendukung bakatnya sebagai perancang busana. Pada 2006, Ingrid membuka butik di Jalan Pudak, Bandung. Pangsa pasar yang dibidiknya adalah menengah atas. Gaun pesta dan gaun pengantin rancangannya ada yang berharga hingga puluhan juta. Sebagai desainer, Ingrid dikenal dengan nama Rebecca Ing. Selain memiliki butik, Ingrid juga aktif mengikuti berbagai fashion show. Tercatat setiap tahun dia rutin tampil memamerkan gaun rancangannya di acara Jakarta Fashion Week hingga tahun 2012 ketika tragedi penembakan itu terjadi sehingga Ingrid harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Pada Januari 2020 di situs liputan6.com ada berita tentang Ingrid Gunawan. Judulnya, Napi Lapas Perempuan Bandung Sulap Limbah Plastik Jadi Gaun Indah. Ternyata di Lapas Sukamiskin Bandung, Ingrid tetap kreatif dan mengembangkan talentanya merancang busana. Berbagai aktivitas memang ada di lapas itu mulai dari menjahit, salon, melukis, juga membuat souvenir. Dan dalam sebuah kegiatan, Ingrid telah merancang 4 gaun warna-warni yang diliput pers. Jadi waktu itu ada program daur ulang. Hasil desain baju ini kemudian dipamerkan, kata Ingrid kepada pers. Ingrid mengaku bersama tim yang berjumlah 8 orang telah mengerjakan gaun dari bahan daur ulang plastik itu. Dulu sewaktu masih jadi desainer, saya pernah bikin gaun dari tisu toilet, tapi belum pernah dalam bentuk plastik. Kalau buat diperagakan dari limbah plastik memang baru kali ini, demikian katanya. Menurut Ingrid, dia dan timnya yang juga merupakan warga binaan kerap menerima orderan membuat baju dan tas di penjara. Sang desainer Jakarta Fashion Week kini tetap jadi desainer namun di Lapas Sukamiskin Bandung. Masa depan tak seorang pun yang tahu. Begitulah hidup. C'est la vie. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.